Hey, what's up everyone? Kembali lagi di channel Erik Sojana alias Electric Wheeler. Dan kali ini gue sedang menggunakan Bigot EX30 EUC terbaru dari Bigot. Dan penasaran seperti apa rasa berkendara dari EUC ini? Langsung aja kita bahas di jalan. Let's go. Oke, Bigot EX30. Ini adalah EUC terbaru dari Bigot. Ini adalah generasi terbaru dari EX20 ya. Sebelumnya ada EX20, dimana I think EX20 itu terlihat dan terasa masih seperti produk yang belum jadi, seperti prototype. Tapi ini mungkin ini adalah hasil penyempurnaannya dari EX20 itu. Oke, anyway, secara garis desain kalian bisa lihat ini desainnya masih mirip banget dengan garis desainnya Master Pro T4. Cuman bentuknya itu lebih bulky ya, lebih kayaknya padat, gendut gitu. Anyway, secara frame memang udah lebih solid, cuman di sini kayak masih ada frame yang terbuka, masih ada kabel-kabel yang ke-expose. Jadi ya begitulah. Gua nggak merasa ini udah 100% ya. Kemudian dari patchnya sendiri, patchnya itu udah terasa lebih keras. Mungkin mereka belajar dari pengalaman sebelumnya, dimana patchnya itu masih terasa tipis dan gampang robek ya dari EUC yang sebelumnya. Di Master, di T4, di Master Pro itu gampang banget robek. Kemudian udah lebih tebal dan lebih keras nih bahannya. Tapi again, secara stock padnya kayaknya masih kurang efektif ya untuk jadi padding pembantu. Ini lebih kayak hanya untuk lebih melindungi sih, daripada buat membantu kita akselerasi atau jumping. Lumayan membantu tapi nggak efektif, nggak terlalu oke. Secara spek, EUC ini adalah EUC 20 inch, yang artinya rimnya 20 inch. Tapi karena dia juga sudah bersuspensi, jadinya dia langsung head to head dengan Sherman S dan juga Commander Pro. Kemudian seperti biasa, Bigot is all about power. Jadi di EX30 ini kali ini tentu saja sudah menggunakan 134 volt. Kemudian yang paling wow itu adalah dia sudah menggunakan motor terbaru, motor C40 4000 watt. Which I think ini adalah the most powerful Bigot EUC saat ini. Punya 4000 watt. Kemudian motor C40 yang artinya di dalamnya ada gulungan magnet yang lebih banyak lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Kemudian juga dilengkapi dengan baterai 3600 watt hour yang ya sama kayak Sherman S, sama kayak Commander Pro. Ya sama dengan yang sekelasnya itulah. Dan juga tentunya udah suspensi. Suspensinya sendiri itu 100 mm travelnya. Dan menurut gue ini adalah suspensi Bigot yang paling top. Bener-bener suspensinya, I think mereka bener-bener nail this one. Artinya mereka berhasil di sini menurut gue. Bahkan lebih asik daripada
T4 ya. Oke, anyway, yang menjadi primadonanya di sini tentu aja adalah motor C40-nya. Begitu kita naik, kita langsung udah bisa ngerasain gitu. Motornya itu bener-bener powerful. Dan EUC ini sebenarnya beratnya 46 kg di atas kertas ya. 46 kg. Lebih berat 2 kilo dari Sherman, tapi waktu kita riding sama sekali nggak terasa berat karena dibantu dengan si motor C40-nya itu. Dan tentu aja akselerasinya itu gila. Motornya high torque tapi dia bisa mempunyai top speed sampai 90 km per jam. Dan terasa ringan banget, untuk manuver juga ringan. Dan surprisingly EUC ini sangat gampang untuk penyesuaian ya. Jadi ini gue baru pertama kali naik, langsung terasa gampang banget, nggak perlu penyesuaian yang susah. Oke. Wah, macet. Anyway. Oh, gila. Oh, wah, gelo. Sadis powernya. Oh, ngisi terus, men. Oke, karena ini baru pertama kalinya gue riding wheel ini, jadi gue santai-santai aja ya. Wah, tapi gila, baru narik bentar aja udah mendebar-debarkan. Gokil. Dan rasanya itu stabil banget karena jadi dia posisi baterainya itu ada di bawah ya, jadi dia posisinya lumayan rendah banget. Jadi secara center of gravity-nya dia juga lebih rendah, jadi lebih tertanam. Nah, terasa lebih tertanam dengan jalanan. Dan ini gua nggak terlalu lean loh. Gua bahkan karena saking power padnya itu agak jauh ya, jadi gua nggak terlalu kena ke depan. Oh, scary. It's dangerously scary. Suspension feels nice. I think the best suspension from Bigot. Masih belum seenak di Sherman, but ini udah oke banget. Dengan konfigurasi yang di belakang kayak gini ya, dengan air shock, ini udah oke banget, men. Ini feel tertanam banget sih, thanks to posisi baterai yang lebih rendah. Tapi kekurangannya jadinya adalah bagian bawahnya itu terlalu rendah. Jadi takutnya itu kalau misalnya untuk kita loncat atau turun tangga ya, itu gampang kena antara casing baterai di bawahnya itu terlalu dekat ke tanah sih. Jadi kalau misalnya kita genjot gitu, atau kita loncat atau turunan,
itu takutnya ada potensi untuk ngehantem bawahnya. Dan juga di bagian sini, di bagian apa namanya, kickstandnya, di bagian kickstandnya juga lebih gampang kena kalau misalnya kita lagi turunan, lagi loncat turun. Jadi ya itu concernnya. Kemudian Bigot juga udah ngasih ini ya, metal battery box ya, yang dari besi. Dibandingkan yang lama itu, kalau misalnya yang lama seperti I don't know, mungkin Master T4 itu yang lama kan masih pakai battery box yang plastik. Nah kalau ini udah besi, yang artinya memang secara proteksi dia lebih terproteksi ya, lebih aman. Cuma sayangnya mereka menggunakan bahan yang surface-nya, permukaannya itu bergerigi gitu. Kemudian finishingnya itu finishing yang apa ya, kayak susah nempel gitu. Jadi velcro atau lem paddingnya sendiri pun gampang banget copot, nggak bisa nempel. Nih, ini udah kebuka-buka nih. Yang belakang apalagi nih, yang belakang udah lebih kebuka-buka lagi. Jadi ya jeleknya itu ya. Nah makanya buat orang-orang di luar sana, by the way, EX30 ini nggak tahu kenapa somehow lagi terkenal banget terutama di US ya, yang gue lihat ya. Rider di US tuh semua pakai EX30 karena mungkin untuk body mereka, untuk size mereka, mungkin EX30 ini menjawab kebutuhan mereka, dimana load mereka kan memang gede-gede, dan kalau mereka narik itu kan mereka butuh power yang gede ya. Jadi mungkin EX30 ini so far adalah EUC dengan power yang paling gede ya saat ini. Nah tapi mereka menggunakan EX30 ini nggak dengan stock padnya, nggak dengan padding yang dikasih dari Bigotnya, dari pabrikan, tapi mereka menggantinya dengan padding third party seperti fairing, seperti ini apa, plate. Jadi memang kalau mau enak EUC ini sebenarnya udah enak. Cuman kalau mau maksimal itu memang harus pakai padding third party, full body. Jadi seperti yang sekarang ada Clark Pad ngeluarin juga, kemudian ada Grizzla ngeluarin juga. Jadi bentuk dari EX30 ini udah hampir berbeda lah. Hampir berbeda dari yang aslinya kayak gini. Jadi ya gitu, kalau misalnya kalian mau pakai ini, mau bener-bener enak, kayaknya harus invest lagi di fairing padding seperti itu, yang dimana harganya pun nggak murah ya. Harganya itu mungkin di kisaran 5-10 juta. Jadi another investasi lagi untuk itu. Kalau mau pakai yang udah dari sono sih bisa aja, cuman ya I think masih kurang ya. Masih kurang efektif sih. Tapi suspensinya out of the box udah enak banget. Kemudian benar-benar terasa stabil. Hampir nggak ada wobble ya. Gue nggak merasakan kayak wobble kecil pun nggak ada. Dan juga sangat gampang, sangat mudah untuk penyesuaian. Lebih gampang dari Sherman S. Cuman karena si paddingnya ini aja nih, paddingnya ini jauh banget.
antara di depan sama di belakang. Jadi untuk ngerem, aduh agak susah untuk ngerem mendadak ya. Untuk akselerasi pun sebenarnya gue cuma jinjit doang sih ini. Jadi memang belum maksimal buat gue ya, karena memang gue mungkin nggak sebesar itu. Oke, kita tes. 48, 50. Oh, naiknya cepet banget. Dan powernya tuh kayak nggak habis-habis gitu, ngisi terus rasanya. Oh, enak. Suspensi enak. Kita coba tarik di sini. Oh. Oke. Wah, gila sih akselerasinya. Dan Bigot EX30 ini masih menggunakan ban Nobi Tire CST. Gua nggak tahu ini sama atau enggak dari yang Bigot Master ya. Seingat gua Bigot Master itu stok tire-nya Nobi Tire CST-nya itu nggak enak banget. Tapi so far gua nggak ada masalah sih di sini. Dan ini masih terasa cukup nimble. Dan ininya juga size lebarnya juga kayaknya terasa pas aja gitu, nggak yang kayak terlalu tebel atau gimana. Kayaknya pas aja gitu. Oke, satu lagi yang menarik adalah di bagian padding atas ini udah lebar banget. Dan seperti yang gue bilang tadi, bentuk bahannya udah lebih firm ya. Jadi buat duduk itu enak banget. Wow, the best seat yang pernah ada di Bigot. Lebar, bener-bener support pantat kalian gitu. Oh, memang nggak setinggi Master Pro ya, cuman I think ini udah cukup banget sih. Ini enak banget. Gila, duduknya enak banget. Dan dengan stock padnya juga nggak terlalu ini sih, nggak terlalu mengganggu kaki ya. Masih enak. Oke, permisi, sorry. Oke. Jalan-jalan dulu di sini. Ini enak sih. Buat ukuran 46 kg sama sekali nggak kerasa berat ya. Kecuali kalau kalian mungkin ngangkat gitu ya. Kalau misalnya lagi di ride itu sama sekali nggak berasa kalau ini tuh 46 kg. Manuver juga lebih lebih enak sih daripada Sherman. But again, it is a Bigot wheel, dimana secara build quality memang bukan menjadi utamanya ya. Ya, build quality-nya sudah lebih mending, sudah lebih oke daripada yang sebelum-sebelumnya. Dari frame-nya juga udah lebih rigid. Kemudian di sini juga udah ada pegangannya. Udah lebih oke.
Cuman again, secara build quality masih kurang ya, masih kurang banget dibandingkan Sherman. Kemudian reliability juga masih dipertanyakan. Dan juga satu lagi yang ini adalah safety-nya. Jadi again, UC ini sangat powerful. UC ini bisa narik sampai mungkin 90-100 km per jam. Tapi ingat, UC ini faktor safety-nya itu nggak terlalu oke ya. Jadi buat kalian yang mau pakai big goat wheels lah, terutama kalian udah harus tahu resikonya. Di wheel ini kalau misalnya mau cut off itu paling ada cuma bip doang. Jadi sama sekali dia nggak ada tilt back-nya. Dan juga kalau misalnya kadang-kadang tilt back-nya itu pun kadang-kadang bisa hilang. Kadang-kadang bisa nggak kedengeran. Tapi di sini beep-nya cukup kencang sih dibanding yang lain. Cukup kencang beep-nya. Tapi again, kalau misalnya kalian udah melaju di kecepatan 80-90 itu kemungkinan suara beep itu kalian nggak akan kedengaran. Jadi ya, itu yang kalian harus tetap be careful ya kalau pakai produk Bigot. Dan memang orang-orang yang pakai Bigot itu udah tahu resikonya, karena mereka lebih nyari powerfulnya ya, performance-nya. Oke, kita tes. Oke, good. Walaupun tentu aja nggak se-plus Sherman ya sensasinya. Dan tentunya ini bisa di-adjust juga di belakang untuk rebound settingnya. Oh ya, dan suspensinya menggunakan suspensi air suspension 100 mm. Jadi tentu aja sesekali kalian harus ngecek dan kalian harus isi ya. Kekurangannya itu beda dengan yang menggunakan coil system atau yang udah hidrolik seperti Sherman. Itu out of the box, kalian udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal setting rebound sama kompresnya aja. Tapi buat yang airsus kayak gini, kalian harus sering-sering ngecek apakah pressure anginnya itu masih ada atau enggak. Oke, kita kembali lagi ke sini karena gua mau ngetes gimana performa motor C40-nya. C40 4000 wattnya ditanjakan. Dan memang di area Jakarta sini gak banyak kita bisa nemu tanjakannya. Tapi di GBK sini ada lumayan tanjakan kecil. So, mari kita tes. Ini gue jinjit doang, gue nggak maju. Sangat-sangat gampang. Sama sekali nggak ada ini ya, suara effort motor yang kalau biasa kan kalau yang lain tuh ada suara ngung. Ini sama sekali nggak ada. Ya memang nggak terlalu menantang sih. Cuman kayak gini aja gue udah berasa ini terlalu gampang buat naik. Jadi ya motor high torque ini memang gokil performanya. Oke, kita coba nanjak di sini. Lumayan nih. Wah, gampang banget. Motornya sama sekali nggak ngeraung-ngeraung, mulus, very smooth. Kita coba turun ya. Wih.
Wah. Mantap, mantap. Ya, itulah dia tadi guys, first impression gua tentang ride feeling dari Bigot EX30. Dan ya, overall ini adalah EUC yang I think the most powerful Bigot ever ya untuk saat ini ya. Ini adalah EUC Bigot yang paling powerful saat ini. Dan so far I really enjoy it. Gua nyaman banget pakai ini. Dan ada beberapa fitur yang gua suka, ada juga yang gua nggak suka. Yang pertama ini adalah screennya. Screennya sekarang udah screen yang baru, udah gede banget. Dan di siang hari ini terlihat jelas. Jadi nggak kayak yang lama ya. Kalau yang lama di atas di bawah sinar matahari tuh nggak kelihatan. Ini masih kelihatan jelas dan sekarang udah ada 3 digit ya. Jadi udah lebih jelas lagi. Gua nggak tahu, katanya angka digit yang ketiga ini nggak keluar ya, walaupun udah melewati angka 100. Tapi ya semoga itu bisa di fix. Sekarang udah ada baterai, riding mode, kemudian suhu, lalu di sini ada odometernya. Dan trolinya masih sama kayak Bigot Master T4, which I like. Charger port masih sama di sini. Kemudian nah, pedalnya masih mirip dengan yang Master. Cuman kayaknya ini udah lebih gede ya. Udah lebih tebal, udah lebih rigid lagi. Which I like this pedal. Jadi thank you Bigot masih pakai yang ini ya, nggak ganti kayak yang punya T4 atau M104 ya. Terus suspensinya di sini oke. Dan ini rigid. Kemudian kickstandnya ya masih sama kayak Master ya. Cuman udah lebih better lah, sedikit lebih better. Tapi masih lumayan ini sih, oglek-oglek gitu ya. Masih nggak sekokoh kayak yang di Sherman atau yang di yang sebelumnya T4. Malah T4 lebih kokoh ya. But anyway, itu tadi yang gua suka juga adalah motor powernya. Motor powernya gokil sih, bener-bener gokil, bener-bener bikin jantung berdebar-debar itu powernya, gelo. Terus baterai juga awet banget, masih menggunakan baterai 3600 Wh. So ini adalah wheel suspension long range yang oke banget. Kalau dibandingkan dengan Sherman, tipis-tipis lah. Sherman menang di suspensi, ini handlingnya jauh lebih baik menurut gua. Cuman yang gua nggak suka dari Bigot adalah ini memang udah padnya udah lebih keras ya. Walaupun duduknya lebih enak nih, udah lebih lebar, tapi ini karena lebih tebal jadi lebih keras. Di bagian sini kena bagian ini ya, lutut. Kemudian padnya juga padnya ya gitulah. Ini udah copot-copot nih. Ini lemnya, nggak tahu lemnya yang kurang bagus atau sebenarnya ini sih. Ini ada bagian garis-garis ini yang bikin lem itu susah nempel. Jadi gampang kebuka tuh. Di sini juga gak kebuka. Kemudian frame-nya juga sini masih kelihatan banyak kabel-kabel. Pokoknya build quality lah. Untuk lampu gue berasa udah kemarin gue tes di gelap udah lebih terang sih. Dan ini dia posisinya udah lebih terproteksi ya, dia ada di dalam banget ya. Jadi udah lebih aman. Kemudian di sini juga udah ada pegangannya. Sebelumnya nggak ada ya, yang Master T4 atau Master Pro juga nggak ada. Ini udah ada pegangannya di sini. Nah di sini juga, jadi kita ngangkatnya itu gampang. Terus LED brake light, tail lightnya juga udah lebih bagus, udah lebih kokoh juga ya, nggak gampang pecah. Dia juga ada ini ya,
ada sennya juga tuh. Ada sen kiri kanan. Dan shocknya juga cap tutup pentilnya udah di atas ini ya, jadi nggak tersembunyi lagi, jadi lebih gampang isinya. Dan bannya juga feeling gua bannya ini feelingnya mirip sama Sherman ya, walaupun ini CST, tapi di sini gua nggak tahu apakah tipenya sama atau enggak, tapi ini lebih jauh lebih enak, lebih nimble dan lebih stabil, nggak bikin kalian kayak mau jatuh gitu ya. Oke guys, segitu dulu video first impression dari gua tentang Bigot EX30 ini. Dan so far this is the most enjoyable Bigot I've ever tested. I think so far ini yang paling exciting buat gua. Dan tentunya ini masih first impression ya, jadi mungkin seiring waktu berjalan mungkin masih bisa berubah. Tapi so far gue enjoy banget dengan wheel ini. Wheel ini adalah buat kalian yang bener-bener nyari wheel yang powerful, yang bener-bener nyari performance. This is it. Ini wheel buat kalian. Dan juga selain itu ini adalah wheel long range juga. Jadi selain powerful, dia juga masih bisa dibawa dengan jarak yang sangat jauh. Tapi kalau kalian lebih nyari yang high quality, kalian lebih nyari yang safety, kalian lebih nyari fitur-fitur, ini bukan buat kalian. Mungkin kalian harus cari wheel yang lain ya. Dan yang terakhir adalah soal harganya. Wheel ini dibanderol dengan harga retail sekitar 56-57 juta, yang membuat wheel ini menjadi salah satu EUC termahal setelah Master Pro. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah harganya sepadan dengan performa yang didapat? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Anyway, terima kasih udah nonton sampai di sini. Jangan lupa like dan share video ini kalau kalian enjoy dengan konten ini. Dan subscribe channel gue biar nggak ketinggalan video selanjutnya. I'll see you in the next video. Ciao!